Kemudian, kalau untuk yang PY-nya, ya, jadi misalkan di sini kita punya PY, fungsi marginal untuk variabel acak Y adalah jumlahan untuk yang diskrit ya. PXY batasnya adalah X, di mana nanti untuk PY-nya, P2Y, jumlahannya itu adalah juga 1. Untuk jumlahan peluangnya ya. Ini kalau untuk yang diskrit. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang diskrit, mana yang kontinu. Tuh. Kemudian kalau untuk yang kontinu, ya, untuk mencari fungsi marginal, di sini kita menggunakan aturannya adalah integral, di mana untuk mencari, misalkan kita menamakan Gx sebagai fungsi marginal dari variabel acak X, itu adalah integral, batasnya min tak hingga sampai positif tak hingga dari fungsi fxy, di sini diintegralkan terhadap dy atau dx ya teman-teman. Masih ingat nggak? Kalau kita mau mencari Gx, maka fungsi distribusi gabungannya ini diintegralkan terhadap variabel acak Y atau X. Coba diingat-ingat, apa? Pakai X atau Y? Ada yang ingat nggak? Y ya, dia diintegralkan terhadap Y. Kemudian untuk misalkan kita punya HY, fungsi marginal dari variabel acak yang Y, batasnya sama, minta hingga sampai pusat hingga, dari fxy ini dx. Jadi nanti dia variabelnya terhadap X, ya sorry, terhadap Y. Jadi yang batasnya yang bergerak itu yang variabel acak X-nya. Nah, ini syaratnya juga sama. Sorry, not responding syaratnya itu adalah integral dari Gx dx adalah 1. Itu adalah fungsi, apa namanya? Ini kenapa ini? Oke, jadi nanti perlu teman-teman berikan syarat juga, di mana dengan syarat adalah integral nanti minta hingga sampai positif hingga dari Gx, dx adalah 1. Ini juga sama ya. Ini sifat dari fungsi marginal dari masing-masing berubah acak baik X ataupun Y. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan fungsi marginalnya, kita kita juga bisa menemukan yang namanya adalah ekspektasi dan juga variansi. Ya, fungsinya apa sih ekspektasi maupun variansi? Jadi ketika kita berbicara dengan data, ya, dengan statistik khususnya, karena teori peluang itu sebenarnya kan hubungannya irisannya kan dengan statistik. Karena ada di ini nanti teman-teman pasti akan dapat statistik matematika, ya. Nah, di dalam statistik atau dalam suatu data itu kan dijelaskan berbagai macam ukuran. Mungkin yang teman-teman ingat seperti ukuran rata-rata, kemudian median, modus, ya, ada variansi, standar deviasi, itu kan ukuran-ukuran yang ada di dalam statistik. Yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada ukuran pemusatan dan ada ukuran persebaran. Nah, untuk yang ekspektasi atau yang kita sering kenal dengan nama rata-rata, yang disimbolkan dengan mu kadang ya, atau X bar, ya, itu merupakan suatu ukuran pemusatan data. Ini ukuran pemusatan. Sedangkan untuk yang variansi, untuk sampel itu bisa disimbolkan dengan sampel itu karena ada dua notasi, ada S, ada sigma kuadrat. Kalau yang nggak salah ya, yang sampel itu S simbolnya, kalau yang populasi itu adalah yang sigma kuadrat. Ini notasi untuk variansi. Dengan standar deviasi kan akar dari variansi, maka untuk standar deviasi simbolnya sampel itu S, untuk yang populasi sigma, bacanya ini sigma. Oke. Nah, baik untuk peubah acak diskrit ataupun yang kontinu, gitu ya, teman-teman bisa menemukan ekspektasi atau variansinya. Nah, dari suatu peubah acak di sini ya, baik diskrit maupun kontinu itu bisa kita temukan ekspektasi, variansi, kemudian momen, fungsi pembangkit momennya, dan juga nanti akan diterapkan pada pertidaksamaan Chebyshev nanti namanya. Jadi dari peubah acak itu dari suatu variabel random itu sebenarnya kita bisa menemukan, bisa dipecah berbagai macam elemen, yaitu ada ekspektasi, ada variansi ya, nanti juga bisa ditemukan fungsi momennya
itu. Kemudian ada fungsi pembangkit momen. Ya, nanti teman-teman ini buat apa sih? Karena ini nanti hubungannya ke statistik matematika. Kalau nggak salah di semester 4 mungkin ya. Kemudian ada juga penerapannya pada pertidaksamaan Chebyshev. Chebyshev ya. Nah, tapi kita fokusnya pada bagaimana mencari nilai ekspektasi dan variansinya. Kegunaannya apa sebenarnya gitu ya. Nah, eh, kalau untuk mungkin saya perlu menanyakan ke teman-teman dulu. Ada yang tahu nggak kegunaan rata-rata, kegunaan variansi kalau dalam suatu data itu fungsinya untuk apa? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Fungsi dari rata-rata itu apa sih sebenarnya? Kan dulu teman-teman kenal rata-rata itu dari kapan? SMA ya, udah kenal ya? Misalkan diberikan data tunggal, katakanlah nilai 1, 2, 3, sampai 5, berapa nilai rata-rata dari kelima siswa. Dulu kan pernah mungkin pas SMA ya, dapat soal seperti itu. Tapi fungsi rata-rata itu sebenarnya untuk apa sih? Dia mau menyampaikan pendapatnya? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Siapa nih? Ada siapa nih Mas Isyam? Monggo Mas Isyam. Bisa Oke, silakan fungsinya Bu. disampaikan. Kegunaan rata-rata Kalau tuh buat menurut apa? saya untuk keseluruhan hasil dari yang sudah diperoleh Gimana? untuk Hasil untuk mengetahui mengetahui. hasil, hasil keseluruhan hasil dari yang diperoleh. Oke, ketika kita sudah punya hasil dari keseluruhan data, itu nanti tujuannya untuk apa rata-rata itu sebenarnya? Kita udah punya hasilnya nih, terus mau diapakan sih rata-rata itu? Atau misalkan kita mau membandingkan apa sih rata-rata dengan data yang sebenarnya? Gimana, Mas? Izin berpendapat Bu, Gimana? Boleh? Siapa ini? sama tiga Bu. Oh, Mas Ciki, monggo, Mas Ciki. Sebagai perbandingan antara data satu dengan data yang lainnya Bu. Oke, perbandingan ya. Oke, Mas Ciki tak tulis dulu. Jadi, ketika kita punya rata-rata ya, sebenarnya kita bisa loh ketika teman-teman nih gambarannya ya. Kan pernah tuh waktu di kelas dulu, waktu kenaikan kelas ya, pasti di rapot itu pasti ada nilai rata-ratanya, ya kan? Pasti ada. Kemudian proses penilaian itu berkembang lagi di mana ada yang namanya batas tuntas ketika teman-teman sekolah gitu kan ada batas tuntas pun sekarang ketika perkuliahan juga teman-teman kan ada batas minimal untuk dikatakan lulus dalam suatu mata kuliah tertentu. Nah, ketika saya mau menilai keberhasilan pembelajaran suatu apa dari suatu kelas gitu ya dengan metode yang digunakan itu kan juga sebenarnya bisa digunakan yang namanya rata-rata dengan melakukan uji perbandingan. Ini adalah nanti kita masuk ke statistiknya ya. Jadi saya membandingkan antara satu siswa dengan yang lain itu nanti seperti apa perbedaannya, kemudian metode yang digunakan itu apakah efektif apa tidak, itu penerapannya. Jadi dalam statistika rata-rataan itu memiliki tiga arti yang berkaitan. Yang pertama adalah rataan aritmatika yang paling umum kita kenal ya. Kemudian yang kedua adalah nilai harapan dari sebuah perubahan acak yang kita sekarang cari yang namanya ekspektasi. Dan yang ketiga adalah ukuran pemusatan dari suatu persebaran probabilitas. Jadi ada tiga nih, ada tiga arti yang berkaitan. Kalau kita berhubungan dengan data, itu disebut sebagai rataan aritmatik ya, yang kita simbolkan dengan X bar, yang rumusnya adalah jumlahan dari seluruh data dibagi sejumlah datanya. Sigma XI dibagi N, itu rumusnya. Yang kedua, arti yang kedua adalah nilai harapan dari suatu perubahan acak. Nilai harapan yang kita cari atau yang kita sebut sebagai ekspektasi. Dan yang ketiga adalah ukuran pemusatan dari suatu persebaran probabilitas. Karena ketika nanti kita berhubungan dengan probabilitas, itu ada distribusinya, itu kan ada macam-macam probabilitas. Jadi ada data, kita lihat bentuk persebarannya bagaimana, nanti bisa dikelompokkan, dia itu mendekati distribusi
peluang apa? Apakah normal ataukah nanti ada binomial ataukah apa? Itu kan ada banyak distribusinya. Ada banyak peluang-peluang dari distribusi begitu. Nah, itu adalah peranan dari statistik dari rata-rata atau rata ya. Nah, kalau kita fokusnya itu pada sorry ya, agak ramai sedikit ya, karena banyak yang mengajar di ruang ini. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang nilai harapan, ya ekspektasi di sini, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, kalau kita memperhatikan yang namanya ekspektasi atau nilai harapan, itu kan ada banyak peranannya sebenarnya. Jadi, misalkan kita mau menghitung ekspektasi dari suatu fungsi peubah acak gitu, atau kita mau menghitung rataan dari suatu peubah acak, itu fungsinya juga sama. Bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Jadi misalkan kita punya ekspektasinya, kemudian kita punya data yang hampir sama dengan pola yang hampir sama dengan data yang sudah kita punya, kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata ketika data yang seperti ini, maka kita harus bagaimana agar variansinya nanti nggak terlalu besar. Kita mengharapkan suatu data yang homogen, misalkan seperti itu. Itu adalah peranangan dari rata-rata dan juga variansi. Jadi kalau rata-rata itu masuk pada ukuran pemusatan data, sedangkan kalau yang variansi itu masuk pada ukuran persebaran data. Ya, untuk melihat pola persebarannya. Nah, kalau untuk ringkasannya pada ekspektasi kemarin ya, teman-teman fokusnya pada setelah tahu variabel randomnya, distribusinya, kita masuk pada ekspektasinya. Kalau untuk yang satu peubah, ya pada satu peubah acak atau satu peubah acak, dan ada dua peubah acak atau variabel acaknya. Nah, untuk satu peubah acak di sini dibagi dua juga, discrete dan juga continue. Ya, untuk yang discrete kita simbolkan ekspektasi X di sini itu adalah kemarin formulanya bagaimana? Jumlahan X dikalikan PX ya, kalau untuk yang discrete. Sedangkan untuk yang continue, EX-nya itu sama dengan integral batasnya min tak hingga sampai positif tak hingga dari X dikalikan Fx dx. Ini kalau yang satu peubah acak, itu yang perlu teman perhatikan. Untuk variansi, ya, variansi juga sama dibedakan berdasarkan apa namanya jenisnya, discrete ataupun continue. Ini juga perlu teman-teman ingat kembali kalau variansi var x itu formulanya apa? Yaitu EX kuadrat dikurangi EX yang dikuadratkan. Nah, EX kuadrat sendiri untuk yang discrete itu adalah ya EX kuadrat formulanya adalah sigma X kuadrat dikalikan PX. Untuk yang continue, kita punya EX kuadrat itu adalah integral min tak hingga sampai positif tak hingga X kuadrat Fx dx. Tergantung nanti variabelnya. Kalau variabelnya ya ini dy. Ya, mengikuti variabel acaknya. Nah, kalau untuk yang dua peubah acak bagaimana? Kalau untuk dua peubah acak kita kan fokusnya itu pada X ataupun Y di sini ya. Nah, untuk variabel acak yang dua peubah acak di sini berarti kita menerapkan untuk ekspektasinya ya. Untuk ekspektasi discrete ini bagaimana? Berarti ekspektasi XY ini siku ya, kurungnya siku. Harus diperhatikan kurungnya siku EX
ya, itu sama dengan berarti ini adalah notasi jumlahnya 2, karena kita fokusnya pada 2 variabel acak, gabungan 2 ya. Ini X, Y, PXY. Ini fungsinya nanti, ini untuk X dan Y. Sedangkan untuk yang continue, ya, EXY-nya, berarti nanti integral fungsinya apa? Misalnya fungsinya VXY gitu kan. Ini dikalikan dengan FXY DX DY. Batasnya mengikuti seperti ini ya. Nah, ini fungsi VXY. Itu yang perlu teman-teman ingat dulu karena ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, oke, kita sudah warming up pemanasan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang distribusi probabilitas itu adalah formula-formula yang perlu teman-teman ingat dulu. Dasarnya ini yang perlu diingat ya. Siapa tahu teman-teman sudah membuat ringkasan kan. Sudah membuat ringkasan kan lebih enak lagi belajarnya. Nah, kemudian apa sih yang akan kita pelajari nanti di sini ya? Kalau untuk yang di satu peubah acak, kita mundur dulu di satu peubah acak itu ada yang dinamakan sebagai fungsi densitas peluang, fungsi kepadatan peluang yang kita notasikan dengan fx ya. Ada yang disebut sebagai fungsi densitas peluang atau bahasa Jawanya ya, density probabilitas function. Function. Atau kalau dalam buku-buku itu disingkat sebagai PDF, probability density function. Ya, PDF-nya atau bahasa Indonesianya densitas itu kepadatan. Fungsi kepadatan peluang itu dalam istilah ini ya di statistik matematika, di teori peluang. Nah, fungsi densitas peluang sendiri itu secara teorinya atau simbolnya itu yang kita sebut sebagai fx. Kan teman-teman kan di sini menyimbolkan fungsi-fungsi pada peluang, di teori peluang kan ada yang menyimbolkan px, ada fx. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi kepadatan peluangnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam suatu kurva, misalkan dikatakanlah dia kontinu nih. Dia bentuknya seperti kurva seperti ini, ya. Ini batasnya misalkan, nah, umpamanya seperti ini, ya. Katakanlah ini adalah sumbu nolnya. Maaf kalau nggak simetris ya. Nah, umpamanya seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang distribusi dari variabel acak, ya, baik itu diskrit atau kontinu. Kalau kurva kan berarti dia kontinu ya, karena dia berada dalam suatu selang tertentu. Jadi, secara definisi, fungsi densitas peluang, itu misalkan ini saya simbolkan fx ya fungsinya. Tuh. Oke, dia itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan semua bilangan real. Ya, jadi di sini terlalu ini enggak sih tampilannya? Enggak saya cek di HP soalnya. Kurang besar enggak? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, coba tak cek sama di HP. Bentar. Oke. Kalau nggak dicek pakai HP itu saya nggak bisa kontrol ini tampilan layar. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang variabel acak itu ada yang disebut sebagai
fungsi densitas peluang atau fungsi kepadatan peluang bagi suatu variabel acak X. Yang mana dia itu didefinisikan pada himpunan semua bilangan real R. Gitu. Jadi itu yang kita sering diketahui, misalkan teman-teman diketahui fx sama dengan apa. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi densitas peluang. Jadi ketika kita berbicara, misalkan pada soal ya, diketahui misalkan fx itu adalah 1/21 x plus y, umpamanya ya, di mana x-nya 1, 2, 3, y-nya adalah 1, 2, umpamanya seperti itu. Nah, yang dikatakan sebagai densitasnya itu yang mana? Ini yang didefinisikan sebagai densitasnya. Kadang itu langsung diketahui, tapi ada permasalahan yang mana densitasnya itu perlu kita cari. Tapi selama saya memberikan contoh soal itu, densitasnya selalu diketahui dulu. Itu ya. Ini yang disebut sebagai fungsi densitas peluang. Nah, kalau kita kemarin waktu berbicara tentang peluang, kan ada yang namanya peluang bersyarat. Masih ingat ya peluang bersyarat? Nah, kalau kita berbicara tentang peluang bersyarat, berarti kan ada suatu kejadian A yang terjadi ketika B itu terjadi terlebih dahulu, yang mana kita simbolkan dengan A bersyarat B. Itu kejadian A itu terjadi ketika B terjadi terlebih dahulu. Dalam artian, umpamanya, apa namanya? Umpamanya contohnya apa ya? Misalkan, hari ini akan hujan jika mendung terlihat terlebih dahulu, tapi tidak selalu mendung berarti hujan ya kan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kejadian A akan terjadi ketika B terjadi terlebih dahulu. Itu yang dinamakan sebagai kejadian bersyarat. Nah, hubungannya apa dengan variabel acak? Di dalam suatu variabel acak, kita juga bisa mencari yang namanya distribusi bersyarat dari suatu variabel acak. Gitu. Nah, notasinya bagaimana? Kita ingat dulu, peluang dari kejadian bersyarat, misalkan saya punya peluang B bersyarat A, itu secara definisi adalah peluang A irisan B dibagi dengan PA. Ya kan? Itu kalau definisi dari formula dari peluang bersyarat. Nah, kalau kita terapkan pada variabel acak, yang mana variabel acak itu ada discrete ataupun kontinu, gimana penerapannya? Itu yang menjadi permasalahan kita pada pagi hari ini. Ya, distribusi bersyarat pada variabel acak, baik itu discrete ataupun kontinu. Nah, di sini misalkan saya secara definisi ya, kita buat definisinya dulu, kita tuliskan dulu sebagai dasar pembelajaran pagi ini. Oke. Nah, ini kalau kita tulis ya, misalkan jika kita punya PXY, ya ini yang, sorry, ini yang gabungan ya. Bentar, saya cek dulu yang satu berubah aja. Oke, nah yang hubungan ya. Misalkan jika PXY di sini itu adalah suatu nilai dari berubah acak gabungan. Ya, misalkan PXY itu adalah suatu fungsi peluang gabungan. Ini saya tuliskan dulu ya. Dari dua berubah acak. Misalkan yang diskrit dulu, fokus pada yang diskrit, X dan Y. Di X kecil, Y kecil. Dan kita tahu bahwa P2Y itu adalah fungsi marginal kan. Dia adalah fungsi marginal Y di Y kecil. Nah, kita punya PXY yang merupakan fungsi peluang gabungan dari dua berubah acak X dan Y, khususnya yang diskrit dulu. Dan P2Y itu merupakan fungsi marginal Y besar di titik Y kecil. Maka kita bisa membuat atau secara definisi PX kecil dengan syarat Y itu adalah PXY dibagi dengan PY, di mana P2Y-nya itu lebih dari 0. Nah, ini yang perlu teman-teman highlight. Ini formula untuk untuk apa? Untuk distribusi peluang bersyarat bagi variabel acak yang diskrit.
Nah, di mana nanti di sini adalah untuk dengan syarat ya, untuk setiap X, ya ini untuk simbol untuk setiap X di daerah elemen dari range X, elemen X besar. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari yang peluang Y bersyarat X, berarti bagaimana nanti? Ini adalah PXY dibagi dengan P1X, di mana P1X itu merupakan fungsi marginal dari X besar, variabel acak X besar di titik X kecil, dengan syarat P1X-nya itu juga lebih dari 0. Pembaginya di sini. Dia dinamakan sebagai, ini secara definisinya adalah fungsi peluang bersyarat ya dari Y diberikan X besar sama dengan X kecil. Nah, ini secara definisinya ya. Kalau yang atas berarti fungsi peluang bersyarat dari X besar diberikan oleh Y sama dengan Y kecil nilainya. Gitu. Oke. Nah, saya buat ringkasannya agar lebih mempermudah teman-teman untuk belajar nih ya. Bentar, kenapa nih? Nah, jadi sifat-sifat yang harus dipenuhi, ya sifat-sifat yang wajib dipenuhi untuk yang fungsi peluang di sini, yang bersyarat khususnya. Yang pertama itu adalah PX bersyarat Y itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Sifat yang pertama ya. Yang kedua adalah jumlahan dari PX bersyarat Y. Kan kita berbicara dengan kejadian bersyarat kan. Dimana ini batasnya adalah X, nilainya sama dengan 1. Nah, bagaimana buktinya? Untuk bukti, kita buktikan sama-sama. Kita tahu bahwa tadi PX bersyarat Y itu kan secara formulanya tadi, PX bersyarat Y ini ya, kita ambil formulanya ini, yaitu PX, Y dibagi dengan P2Y atau fungsi marginalnya Y. Tapi ini kan ada sigmanya, batasnya kan X. Maka kita juga cantumkan di depannya. Ini X. Nah, kemudian saya ubah bagian di sini. Ya, karena ini kan konstan. Ya, P2Y itu kan sifatnya konstanta karena dia batasnya terhadap X. Maka kita menyisakan seperti ini X, P, X, Y. Oke. Kemudian ini itu kan rumus dari fungsi marginal dari P2Y. Maka kita bisa gantikan P2Y dikalikan P2Y. Ini itu fungsi marginal ya, rumus yang tadi ya. Kalau kita coret sini, sederhanakan, maka sigma X dari PX bersyarat Y itu nilainya sama dengan 1 terbukti. Itu buktinya. Ini adalah sifat yang perlu kita buktikan. Oke, berlaku juga untuk kalau kita punyanya yang PY bersyarat X, itu juga sama, lebih dari 0, dan sigma Y dari PY bersyarat X itu juga sama dengan 1, bukti menyesuaikan ya, tinggal diterapkan, nanti sama seperti ini buktinya. Bedanya pembaginya adalah fungsi marginal X, P1X, begitu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Jadi kalau yang fungsi bersyarat, untuk yang distribusi gabungan ya ini ya, bahwa dengan menggunakan aturan yang sudah kita kenal di bab sebelumnya, kita bisa mencari fungsi peluang bersyarat untuk setiap variabel acak diskrit ataupun kontinu khusus yang gabungan. Nah, formulanya seperti ini. Kemudian ini adalah buktinya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan dalam suatu persoalan? Contoh ya, contoh 1. Misalkan di sini saya punya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk, misalkan saya punya PX, Y, saya diskrit dulu ya. 1 berapa ya? 1/21 dikalikan X ditambah Y
di mana nilai X itu 1, 2, 3, Y-nya adalah 1 dan 2. Nah, pertanyaan yang pertama, teman-teman diminta menentukan nilai dari PX bersyarat Y. Yang kedua adalah mencari PY bersyarat X. Dan yang ketiga, nanti teman-teman diminta untuk menghitung ketika X bersyarat Y-nya sama dengan 1. Ini bagaimana? Nah, ini ada 3 permasalahan yang perlu kita cari solusinya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, ya, yang A dulu. Kita tahu bahwa PX bersyarat Y, jadi formulanya adalah PXY dibagi dengan apa tadi? Di sini? Pembaginya? Untuk yang PX bersyarat Y? Ayo, gimana teman-teman? P2Y. P2Y, oke. Di sini P2Y. Biar teman-teman saya ngecek menyimak apa Anda ini yang jawab. Nah, kita terlebih dahulu akan menentukan. Yang pertama, kita menentukan dulu ini P2Y-nya. Tentukan dulu ya. Kita menentukan fungsi marginal. Kita tahu kemarin udah belajar nih cara mencari fungsi marginalnya bagaimana. Langkah pertama, ya langkah 1, cari P2Y dulu atau yang disebut sebagai fungsi marginal, ya fungsi marginal dari variabel acak Y. Nah, karena P2Y kita ingat bahwa dia adalah sigma, ya sigma PXY. Batasnya siapa? Yang bergerak yang dijalankan adalah si X-nya. Nah, berarti X itu bergerak dari 1 sampai 3 kan? Berarti ini dari X sama dengan 1 sampai 3. Kurang besar nggak tulisannya? PXY-nya adalah 1/21 dikalikan X ditambahkan Y. Cukup ya? Oke. Nah, kita tinggal substitusikan. 1/21 itu kan konstanta, boleh diletakkan di depan notasi sigma. Ini sigma X sama dengan 1 sampai 3, X ditambahkan Y. Nah, bisa ya mengoperasikan ini. Jadi dia 1/21. Tadi kan bergerak X-nya kan 1 sampai 3. Di mana fungsinya kan X plus Y. Berarti yang digantikan, yang disubstitusikan nilainya adalah yang X-nya saja. Yaitu 1 plus Y ditambah 2 plus Y ditambah dengan 3 plus Y. Kan gini. Setelah kita jabarkan dari notasi sigmanya ini. Nah, kita memperoleh apa? Kita peroleh perhitungannya setelah kita operasikan aritmatika ini. Berapa ini? 6 ditambah 3Y, betul ya? Jadi, kita punya bahwa P2Y itu adalah 1/21, 6 plus 3Y, di mana Y-nya adalah 1, 2. Sehingga, kita bisa mencari yang namanya PX bersyarat Y itu adalah PX, Y dibagi dengan P2Y. Kita substitusikan 1/21 X plus Y dibagi dengan 1/21 6 plus 3Y. Gini kan? Nah, ini bisa disederhanakan toh. Sisanya apa? Yaitu kita punya X plus Y dibagi dengan 6 plus 3Y. Dengan syarat X-nya adalah 1, 2, dan 3. Itu yang dinamakan sebagai fungsi bersyarat X, di mana Y terjadi terlebih dahulu. Nah, ini adalah jawabannya yang fungsi ini. Ini syaratnya perlu ditulis loh ya, gitu. Nah, apakah sudah sepakat bahwa ini merupakan suatu fungsi bersyaratnya? Ini perlu kita cek atau kita lakukan pemeriksaan terhadap fungsi tersebut. Nah, pemeriksaan, langkah pemeriksaannya, kita cek pemeriksaan. Jadi ketemu tadi belum tentu langsung setuju ya, karena ingat ada sifat-sifat tadi. Nah, ini ada sifat-sifat yang perlu dipenuhi dari suatu fungsi peluang bersyaratnya. Nah, yang pertama yang perlu kita cek adalah, kita kan tahu tadi bahwa X itu batasnya kan atau definisikan elemen-elemennya 1, 2, dan 3. Dan Y-nya adalah 1, 2. Sehingga apakah betul bahwa PX, Y itu lebih dari 0?
Ini terbukti benar nggak? PX-nya lebih dari 0. Taunya dari mana? Coba. X-nya 123, Y-nya 12. Tadi PXY itu kan rumusnya 1/21 dikalikan X plus Y. Nilainya lebih dari 0 nggak? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Berarti dibuktikan monggo dijabarkan ya. Jadi ini lebih dari 0. Kalau mau dibuktikan ya tinggal nanti teman-teman substitusikan aja. 1 tambah 1, terus 1 tambah 2, dan seterusnya. Ya, ini kan nanti lebih dari 0 ya. Tinggal dibuktikan sendiri. Yang kedua adalah kita akan membuktikan bahwa tadi kan kita punya PX bersyarat Y adalah X plus Y dibagi 6 plus 3Y kan. Ya. Nah, di mana X-nya itu 1, 2, 3. Akan kita buktikan bahwa jumlahan dari X sama dengan 1 sampai 3 dari PX bersyarat Y, sorry, itu adalah 1. Ini dibuktikan dulu. Jadi setelah ketemu fungsi ini ya, peluang bersyaratnya dari variabel acak discrete ini, kita cek dulu yang pertama, oh sudah terbukti bahwa nilainya lebih dari 0. Yang kedua, kita buktikan bahwa jumlahannya atau PX bersyarat Y-nya itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan adalah sigma X sama dengan 1 sampai 3 dari ini X plus Y 6 plus 3Y itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita eh, substitusikan nih, kan yang bergerak kan X-nya batasnya. Berarti yang menjadi penyebutnya ini, dia kan konstan. Boleh diletakkan di depan notasi sigma. X sama dengan 1 sampai 3, X plus Y. Gini kan, sama dengan 1/6 plus 3Y. Nah, ini kita substitusikan. 1 plus Y ditambah 2 plus Y ditambah 3 plus Y. Betul begitu ya? Maka kita punya 1/6 plus 3Y dikalikan ini juga sama. 6 plus 3Y. Sehingga hasilnya tepat sama dengan 1 terbukti. Maka betul bahwa yang kita cari tadi ini merupakan suatu fungsi bersyarat dari berubah acak X dan Y. Nah, tahapannya seperti itu untuk yang bagian A. Berarti yang bagian A sudah terjawab. Nanti yang bagian B silakan untuk teman-teman coba sendiri ya, yang B. Caranya sama. Oke. Kemudian untuk yang C, tadi yang C itu kan kita diminta untuk menghitung. Yang B coba sendiri. Ini yang B coba sendiri. Untuk latihan teman-teman. Nah, yang C, kita ingin mencari peluang X dengan syarat Y sama dengan 1. Berarti nanti sama dengan PX, Y sama dengan 1 dibagi dengan P2Y sama dengan 1. Nah, bagaimana kita mensubstitusikan ini? Ada yang punya ide bagaimana mengerjakannya? Atau ada yang mau coba dulu? Monggo dicoba dulu yang bagian C. Saya berikan waktu untuk mencoba sebentar. Bu, boleh lihat contoh soalnya yang tadi, Bu. Yang bagian mana? Halaman berapa? Yang ini? Atau yang ini ya?
Maaf Bu, tadi soalnya ada yang kurang, belum saya tulis. Soal yang ini? Iya Bu, iya. Maaf Bu. Hmm. Oke, Mbak. Yang itu. Saya kembalikan ke layar yang sebelumnya, perlu nggak? Ini? Sudah? Teman-teman sudah dapat? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita mencari peluang bersyarat, ya, X dengan syarat Y-nya yang sama dengan satu. Kan Y itu nilainya ada 2 tadi. Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yang diambil, yang dijalankan itu Y sama dengan 1 aja. Gimana? Berarti kalau seperti ini, ya, kalau PX, Y yang atas dulu, itu kalau kita jabarkan ketika PX dengan Y sama dengan 1, maka bagaimana penjabarannya? Ini saya yang tulis. Yang bagian pembilangnya dulu. PX dengan Y-nya sama dengan 1, maka dia adalah 1/21, oh sorry, sigma, kan sebenarnya kan X ini Y kan, dari 1/21 X plus Y. Nah, X-nya itu dari 1 sampai 3, yang di sini Y-nya itu cuma sama dengan 1. Maka dia sama dengan yang Y-nya dulu, berarti sigma X sama dengan 1 sampai 3, 1/21 X plus 1 kan? Ya enggak? Baru nanti dijabarkan. Jadi 1/21 dikalikan bagaimana? 1 plus 1 ditambah 2 plus 1 ditambah 3 3 plus plus 1. 1. Nah, di sini kita punya berapa nih? Disederhanakan 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Gini, sama dengan 9/21 atau sama dengan 3/7 ya? Ya enggak? Nah, kemudian P2Y sama dengan 1. Ini apa tadi formulanya? P2Y itu kita punya, mana P2Y? Marginalnya tadi. Marginalnya. Nah, ini 1/21 6 plus 3Y. Ini harusnya sejajar nih. P2Y sama dengan 1 berarti 1/21 dikalikan 6 plus 3 kali 1. 1. Bentar, tak cek formulanya. 6 plus 3Y. Ini sama dengan 9/21. 9/2. Sebentar, ada yang keliru nih kayaknya, yang PX sama dengan
Y sama dengan 1. Bentar, perlu dicek itu yang bagian PX sama dengan Y sama dengan 1. Coba bentar ya. Jawab apa bude gitu. Coba ini kayaknya perlu dicek deh yang bagian karena nanti bentuk akhirnya itu fungsinya harus dalam bentuk fungsi terhadap X. Jadi bukan berupa suatu nilai, tapi dalam suatu fungsi terhadap X. Sebentar, cek. Yang apa disubstitusikan nilainya hanya Y-nya saja ya, karena X-nya itu masih dalam suatu fungsi, jadi 1/21 X plus 1 aja. Sorry, saya keliru tadi. Itu ya. Nah, sekarang dari 2 ini kita substitusikan ke formulanya. Ini berarti 1/21 X plus 1 ya kan? Dibagi dengan yang apa namanya? Y-nya adalah 9/21. Maka kita peroleh apa ini? Ini boleh dicoret tuh. Sisanya adalah 1/9 X plus 1 ya. Ya enggak? Coba teman-teman dicek perhitungan saya benar enggak. Jadi yang tadi saya keliru. Yang PX dengan syarat PX sama dengan 1, ini yang disubstitusikan nilainya hanya yang Y sama dengan 1 aja. X-nya tetap dalam suatu fungsi X. Jangan disubstitusikan.
karena nanti tetap dalam bentuk ini ya, dengan syarat X-nya adalah 1, 2, dan 3. Jadi nggak perlu disubstitusikan. Nah, tinggal nanti fungsi yang kuning ini dibagi dengan nilai dari P2Y sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kan dia fungsi marginal dari suatu variabel acak Y, di mana nilai Y-nya sama dengan 1. Tinggal dimasukkan aja ke sini, ketemu 9/21. Maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Cukup jelas teman-teman semuanya? Ini untuk yang diskrit ya. Nanti saya berikan latihan lagi biar untuk tambahan referensi soalnya. Maaf Bu, boleh bertanya? Boleh, monggo. Itu yang P2Y sama dengan 1, hasilnya tetap 9/21 Bu. Iya, tetap. Karena ini kan fungsi yang bawah kan? Mm-mm. Nah, ini kan kita udah tahu nih fungsi marginalnya tadi. Mana fungsi marginal? Nah, ini kan fungsi marginal untuk P2Y. Ini kan dalam bentuk Y secara umum. Dengan di mana Y-nya kan 1 dan 2. Ketika kita substitusikan Y-nya sama dengan 1, otomatis kita substitusikan aja nilai Y ini sama dengan 1. Sehingga dia hasil akhirnya berupa suatu nilai. Yaitu 9/21. Bukan dalam bentuk variabel lagi. Jadi suatu fungsi gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Lanjut, boleh? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Kecuali misalkan yang bagian ini, ya, yang bagian saya kasih warna ungu nih, umpamanya teman-teman dapat soalnya kok gini, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, nanti dia ini berupa suatu nilai hasil akhirnya, bukan suatu fungsi. Jadi nanti ketika teman-teman substitusikan adalah 1/21, yaitu X-nya 2, Y-nya berapa? 1. Jadi nilainya 3/21 atau sama dengan 1/7. Bedanya di situ. Bisa dipahami ya? Oke. Tuh. Ini cuma permisalan aja. Nah, itu tadi untuk yang diskrit. Sekarang kita geser untuk fungsi yang densitas bersyarat bagi variabel acak yang kontinu. Tak singkat aja biar cepat. Nah, secara definisi di sini kita tahu ya, saya tuliskan dulu bahwa jika kita punya fxy adalah dia merupakan suatu fungsi suatu nilai dari fungsi densitas gabungan dari variabel acak X dan Y, ya, khususnya yang kontinu, ini variabel acak kontinu X dan Y, di mana di titik X kecil, Y kecil. Dan nanti kita punya F2Y itu merupakan suatu fungsi marginal. Ya, itu suatu fungsi densitas marginal, kurang sedikit. Fungsi densitas marginal dari Y besar di titik Y kecil. Nah, maka kita bisa merumuskan bahwa Gx bersyarat Y itu adalah Fx, Y kita bagi dengan F2Y dengan syarat F2Y-nya itu lebih dari 0. Oke, kemudian ini untuk setiap apa? Untuk setiap X elemen dari X besar. Jadi suatu daerah hasil, range dari X besarnya. Itu dinamakan sebagai, ini adalah suatu fungsi densitas bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y kecil. Nah, kita juga bisa mencari H, Y bersyarat X, yaitu Fx, Y dibagi dengan F1X, di mana F1X-nya itu lebih dari 0. F1X sendiri, itu secara definisi dia merupakan suatu fungsi densitas marginal. Ya,
suatu fungsi density marginal di X besar, marginal X besar di X kecil. Ini kalau untuk yang nanti yang continue ya, di mana syaratnya atau sifat yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah Gx bersyarat Y itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah integral batasnya minta hingga sampai positif hingga dari Gx bersyarat Y dx sama dengan 1. Ya, ini sifat yang bagian pertama, yang Gx. Kemudian saya partisi ini untuk sifat yang berikutnya adalah untuk yang Hy bersyarat X juga lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah integral minta hingga sampai positif hingga dari Hy bersyarat X. Di sini berarti apa? Dy. Itu sama dengan 1. Nah, buktinya kita buktikan di sini ya. Untuk bukti integral dari Gx bersyarat Y dx itu sama dengan 1. Nah, kita kan tahu nih untuk mengintegralkan ini kita pecah dulu. Gx bersyarat Y itu sesuai dengan formula yang tadi. Berarti integral dari fx, y dibagi dengan f2y dx sama dengan ya. Ini kan konstan. Saya letakkan di depan notasi integral. Oke, integral ya dari fx y dy. Batasnya minta hingga sampai positif hingga. Nah, coba teman-teman perhatikan kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan merupakan suatu formula juga kan. Dia suatu rumusan dari siapa? Rumus dari si F2Y. Jadi ini seper F2Y kita kalikan F2Y. Nah, tinggal dicoret-coret, terbukti nilainya sama dengan 1. Nah, untuk bukti yang di sini silakan teman-teman buktikan sendiri. Karena caranya hampir sama. Tuh, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kita masuk ke contoh yang kontinu ya. Untuk contoh, oke. Diketahui misalkan saya punya suatu fungsi densitas gabungan. Diketahui dia adalah fxy ya tadi sebenarnya. Fxy itu sama dengan misalkan 4xy, oke, di mana x-nya itu nilainya di antara 0 sampai 1 dan y-nya itu juga di antara 0 sampai 1. Ini untuk fungsi yang pertama ya. Tapi fxy itu nilainya sama dengan 0 itu untuk nilai x dan y yang lain. Jadi ketika nilai xy-nya selain yang didefinisikan di fungsi yang pertama, nilainya fungsi sama dengan 0. Nah, pertanyaan yang pertama, teman-teman diminta untuk tentukan fungsi densitas gabungan dari X besar jika diberikan Y sama dengan Y kecil. Yang B juga sama dari Y besar jika diberikan X sama dengan X kecil. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada yang mau coba, teman-teman? Oke. Mungkin untuk gambaran teman-teman ya, kita kan akan mencari yang pertama, itu kan A, notasinya apa? Notasinya adalah Gx bersyarat Y. Itu adalah Fxy dibagi dengan F2Y. Gitu ya dari formulanya ya. Nah, berarti yang langkah pertama kita cari dulu. Langkah pertama adalah tentukan dulu F2Y-nya. Karena di sini belum diketahui. Atau ya siapa yang mau bantu saya mendapatkan nilai F2Y? Ini tanggal 21 ya.
tanggal 21, nomor urut 21. Sesuai dengan presensi yang ada di grup tadi, Mas Hisham. Nomor 21. Boleh dibantu saya F2Y-nya untuk mencari F2Y? Masih ada Mas Hisham di sini? Halo, Mas Hisham Nawawi, di mana Anda berada? Oh, mana nih? Yang ada di grup boleh dicolekin Mas Hisham. Karena Mas Hisham belum merespon. Ini bulan 5 ya, bulan 5. Mbak Fitri Alvina Hapsari. Ada Mbak Fitri? Ada, Bu. Oke, Mbak Fitri. Saya minta tolong untuk Mbak Fitri mencari mencari fungsi marginal dari Y, F2Y-nya. Yang ini, F2Y. Ingat ya, bahwa F2Y itu adalah formulanya integral min tak hingga sampai positif tak hingga dari Fxy diintegralkan terhadap apa ini? Dx apa dy? Dx. Silahkan ini dijabarkan dulu. Karena kita berbicara tentang batasannya dulu ya, jangan langsung diintegralkan, tapi didefinisikan sesuai batasannya. Kali ini dimulai dari min tak hingga, ini sampai berapa ini? Tuh ya, ini Fxy, saya kasih clue, ini integral Fx. Nah, ini batasnya, monggo. Mbak Fitri, batasnya berapa nih? Yang pertama dulu, bagian pertama. Batasnya min tak hingga sampai berapa? Sampai 4, Bu. Sampai 4. Ini batas yang pertama dulu. Ini min tak hingga kita, karena ini kan batas awalnya kan min tak hingga sampai positif tak hingga. Sedangkan X itu definisikan dari 0 sampai 1 aja batasnya kan. Nah, kita partisi dulu nih bagian-bagiannya sesuai dengan sifat integral. Maka, kita jabarkan dulu batasnya, Mbak. Ini berapa? Ini sampai 0. Ini 0 sampai 1. Ya, ini 1 sampai positif tak hingga. Paham nggak untuk pembagiannya? Ini kita bagi dulu. Karena walaupun yang ada nilainya itu hanya bagian yang kedua, yang tengah ini kan nanti masuk fungsi yang 0, ya kan? Ini juga masuk fungsi yang 0, tapi kita perlu mendefinisikan agar alurnya jelas. Alur penyelesaiannya. Sesuai dengan sifat integral. Jadi nggak ujuk-ujuk yang tengah ini toh, gitu. Walaupun nanti hasilnya berapa? 4 kan? Sorry. Enggak, hasilnya nanti nggak dalam fungsi terhadap Y nanti. Itu yang perlu teman perhatikan. Jadi jangan mengerjakan suatu persoalan itu jangan ujuk-ujuk tiba-tiba. Kok iso yang ketemu langsung ini? Padahal kita mengabaikan sifat-sifat yang harus kita tuliskan dulu dasarnya. Tuh. Jadi untuk mencari marginal Y, fungsi marginal Y itu adalah F2Y di sini. Ini rumus umumnya dulu, kan? Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan batasannya. Sesuai dengan batasan di sini. Nah, ini kita bagi karena ingat ya bahwa tak tulis, ingat integral A sampai B f x dx di mana C itu di antara A sampai B, maka kita bisa membuat menjadi apa? Ini menjadi integral A sampai C f x dx ditambah dengan integral C sampai B
fx dx maknanya tetap sama seperti ini. Hanya kita membagi dua bagian batasannya sebagai dimana C-nya itu di antara A dan B ya. Kalau C nggak di antara A dan B nggak bisa, kan gitu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman semuanya? Masih menyimak saya? Masih, Bu. Masih ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini F2Y, pindah sini ya, ini integral, ini 0, fxy dx ditambah 0 sampai 1, ini 1 sampai positif tak hingga. Nah, sesuaikan dengan sifat pendefinisian fungsi di sini ya. Ini, maka fxy dx batasnya min tak hingga sampai 0 kan menggunakan fungsi yang kedua. Maka kita punya di sini integral min tak hingga sampai 0 ini 0. Ya. Yang tengah itu 4xy dx. Yang ketiga 1 sampai tak hingga ini juga 0 dx. Ya, ini 0 kan. Maka sisanya itu yang bagian tengah ini kita integralkan terhadap x. Hasilnya bagaimana? Hasil integralnya 2x kuadrat y batasnya 0 sampai 1. Benar enggak? Yang ini. Coba teman-teman cek. Hasil integralnya betul nggak seperti itu? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, maka kita substitusikan nilainya adalah 2 1 kuadrat y min 2 kali 0 kuadrat y. Hasil akhirnya adalah 2y. Ini marginalnya dulu. Oke, sampai sini cukup jelas? Jangan lupa batasnya ditulis. Ya, marginalnya 2y dengan syarat y-nya di antara 0 dan 1, 0 untuk y yang lain. Oke, ini baru ketemu marginalnya dulu. Sehingga kita lanjutkan. Untuk gx bersyarat y itu adalah fx, y dibagi dengan f2y, yaitu 4xy kita bagi dengan 2y, atau sama dengan 2x, di mana dia adalah x yang batasnya di antara 0 sampai 1, kemudian 0 untuk x yang lain. Ini jawaban yang A. Tapi ini belum selesai. Kita perlu melakukan pengecekan seperti yang di script tadi. Yaitu yang pertama, pemeriksaan yang pertama adalah karena kan kita tahu X itu kan di antara 0 sampai 1, ya kan? Maka jelas bahwa nilai dari GX bersyarat Y juga lebih dari 0. Tuh. Kalau perlu bukti ya tinggal dijabarkan teman-teman sendiri ya. Kemudian yang kedua, akan dibuktikan, di sini akan dibuktikan bahwa integral 0 sampai 1 2x dx itu nilainya sama dengan 1. Ini kan gx bersyarat y-nya ya. Kita integralkan, kita buktikan, yaitu integral 0 dari 0 sampai 1 sama dengan x kuadrat ya. Batasnya 0 sampai 1, yaitu 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Nilainya sama dengan 1, sehingga sudah terbukti. Berarti kesimpulannya bahwa maka fungsi apa tadi? Densitas bersyarat untuk dari X yang diberikan Y sama dengan 1, terbukti bahwa GX bersyarat Y itu adalah 2X untuk nilai X yang di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk X lainnya. Terbukti. Selesai. Ini bagian yang A. Yang bagian B silahkan teman-teman coba sendiri ya. Coba sendiri untuk persoalan yang B. Yang ini tadi. Yang B silahkan dicoba sendiri. Caranya sama. Ya, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Cukup panjang ya, tapi nggak sulit. Ya. Cukup panjang, tapi sebenarnya tidak yang sulit sekali.
Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini teman-teman? Cukup jelas ya? Iya, Bu. Oke, nah itu untuk yang bersyarat. Jadi memang perlu teman-teman buat ringkasannya agar alurnya itu jelas ya. Teman-teman bisa melakukan ketika nanti ada persoalan perlu mencari apa itu alurnya sudah paham. Jadi nggak perlu tidak bingung dalam mengartikan permasalahan yang diberikan gitu. Nah, ini untuk yang peluang bersyarat. Kalau enggak, saya lanjutkan nih, enggak ada pertanyaan ya. Nah, berikutnya ketika kita berbicara tentang kejadian bersyarat itu kan sebenarnya hubungannya ada dengan kejadian saling bebas. Dulu ketika teman-teman membicarakan kejadian saling bebas itu, misalkan saya punya peluang A ya dan B, peluang A irisan B kali ya. Di sini sama dengan PA dikalikan PB. Jika nilainya sisi kanan dengan sisi kiri itu sama, maka dikatakan kejadian A dan B itu kan saling bebas. Ketika teman-teman berbicara tentang macam-macam kejadian majemuk dulu, waktu kejadian A yang pertemuan awal-awal kan ada saling asing, saling beririsan, komplement, kemudian ada kejadian saling bebas. Nah, saling bebas itu kalau kita bagian membuktikan kedua kejadian itu saling bebas ya, jika nilai peluang dari irisan keduanya itu nilainya sama dengan PA dikalikan PB, maka kejadian A dan B itu saling bebas. Nah, hubungannya apa dengan yang sekarang? Kita berbicara dengan variabel random atau variabel acak, jika kita mempunyai dua variabel acak, mana tadi? Lari kemana ini? Bentar. Oke. Jadi, saya buat batasan nih. Misalkan nih, kita punya, misalkan dipunyai dua peubah acak atau dua variabel acak, X dan Y, ya. Kita masuk pada topik kebebasan stokastik namanya. Stokastik. Nah, jika kita punya dua variabel acak XY, baik itu yang diskrit ataupun yang kontinu, ya, di sini nanti sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa apakah dua peubah acak ini saling bebas stokastik atau tidak. Sama seperti kejadian majemuk yang sebelumnya, kita bisa membuktikan A dan B itu sebenarnya saling bebas atau tidak. Ya, kalau di kejadian yang sebelumnya. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, di variabel acak juga sama. Kita fokus pada dua variabel acak yang ada, baik itu diskrit ataupun kontinu. Kita bisa membuktikan apakah nanti X dan Y ini itu saling bebas stokastik atau tidak. Ya, bebas stokastik atau tidak. Nah, kita masuk pada definisi. Definisi pada kebebasan stokastik yang diskrit dulu. Ya, kebebasan yang diskrit. Nah, misalnya di sini ada dua variabel acak diskrit, ya, yaitu X dan Y. Kemudian masing-masing itu mempunyai nilai fungsi. Masing-masing punya nilai fungsi gabungan. Nah, fungsi peluang gabungannya itu adalah di X, Y kita definisikan sebagai P X, Y. Boleh Fx, Y juga tidak apa-apa. Dan juga masing-masing marginalnya. Ya, masing-masing fungsi marginalnya yang kita definisikan sebagai P1X dan P2Y. Maka kedua variabel acak ini dikatakan bebas stokastik, saling bebas stokastik ya. Ini stokastik. Jika ya Px, Y itu sama dengan P1X dikalikan P2Y. Jadi hasil kali dari fungsi marginal masing-masing itu sama dengan fungsi densitas peluang awalnya.
Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ini adalah syaratnya ya. Jadi kalau kita punya dua variabel acak, itu kita bisa cek apakah kedua variabel ini bebas stokastik atau tidak. Dengan syarat apa? Hasil kali fungsi marginalnya itu sama dengan fungsi densitas peluangnya. Jika sama, maka X dan Y dikatakan bebas stokastik ya di setiap X, Y ya di sini. Itu. Nah, kalau kita berbicara kebebasan stokastik itu dalam prakteknya seringnya ya soal-soal yang menyangkut kebebasan stokastik dua peubah acak itu mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu fungsi peluang gabungannya dari peubah acak itu diketahui. Ya, atau kemungkinan yang kedua adalah fungsi peluang gabungannya tidak diketahui bentuknya. Jadi ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, PDF-nya atau fungsi densitas peluangnya diketahui. Kemudian yang kedua adalah fungsi densitas peluangnya tidak diketahui. Kalau diketahui, jadi kalau kita berbicara tentang PDF atau fungsi densitas peluang itu bisa diketahui, bisa juga tidak diketahui. Nah, kalau diketahui di sini yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita tentukan dulu fungsi marginalnya. Satu, tentukan fungsi marginal. Ya, kita tentukan fungsi marginalnya dulu, jadi masing-masing peubah acak, X dan Y. Kemudian kita yang kedua adalah substitusikan semua pasangan nilai dari kedua peubah acak itu ke dalam persyaratan bebas stokastik. Ya, masukkan ke dalam fungsinya tadi. Nah, misalkan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka dikatakan dia bebas stokastik. Namun, jika ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, ya, maka dikatakan X dan Y itu tidak bebas stokastik. Nih, mana tuh ruas kiri, ruas kanan? Yang ini loh, Mbak Mas sekalian. Nah, yang ini. Ruas kiri dengan ruas kanan jika sama, maka dia bebas stokastik. Tapi kalau ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka X dan Y itu tidak bebas stokastik. Nah, kemungkinan yang kedua, jika fungsi densitas peluangnya atau Fxy-nya atau Pxy-nya ini tidak diketahui, itu bagaimana? Tapi biasanya itu sudah diketahui marginalnya. Jadi yang PXY-nya ini nggak diketahui, tetapi kita punya model P2Y dan punya P1Y. Nah, ini itu kita cari dulu densitasnya gitu ya. Nah, kriterianya juga sama. Jika PXY-nya jika ruas kiri sama dengan ruas kanan sama, maka dia bebas stokastik. Jika nggak sama, maka tidak bebas stokastik. Jadi, kalau diketahui PXY-nya, maka kita cari marginalnya. Tapi kalau tidak diketahui PXY-nya, diketahui marginalnya, kita cari dulu PXY-nya dulu, baru nanti masukkan ke formula atau persyaratan bebas stokastik. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, untuk contoh, ini untuk contohnya, sekalian aja saya berikan contohnya. Misal, kita mempunyai fungsi peluang gabungan, ya. Berarti ini diketahui kan, jadi F-nya. Dari X dan Y itu berbentuk PXY sama dengan 1/72 dikalikan X plus 2Y, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3, Y-nya adalah 0, 1, 2, dan juga 3. Pertanyaannya, apakah X dan Y ini bebas stokastik? Oke, nah, monggo teman-teman sekalian, ini kan sudah punya gabungannya. Nah, berarti kita perlu mencari yang namanya fungsi marginal dari masing-masing variabel acak. Jadi, yang pertama adalah cari dulu P1X
kemudian cari P2Y, kemudian substitusikan ke formula yang di sini. Jika sama, maka bebas stokastik. Jika tidak, maka tidak bebas stokastik. Monggo, silahkan dicoba sendiri. Ya, karena akan mencari fungsi marginal kan sudah bisa. Itu. Nah, untuk pertemuannya hari ini, silahkan ini langsung dicoba. Hasilnya monggo dikirimkan, difotokan, dikirimkan ke grup. Ya, sekalian saya nanti akan mengirimkan untuk soal latihan minggu ini. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Bu boleh tanya slide Boleh. yang sebelumnya, Bu. Slide yang sebelumnya. Yang di sini? Ya, yang tidak diketahui itu Hmm? P2Y, di bawahnya PY juga, Bu. Oh, sorry. P1X. Marginal dari masing-masing variabel acaknya. Ini P1X dan P2Y. Oh, iya, Bu. Mm-mm. Bu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi enggak? Coba saya cek ulang ini ya respondennya ya. Mbak Lutfiana Hasna ada? Coba di on cam dulu. Hadir ya? Hadir, Ibu. Oke. Hilma Huril Aini? Hadir, Ibu. Hadir. Mila Rosita Dewi? Hadirah, Bu. Oke. Hardiani Ningsih? Hadir. Fitri Alvina Hapsari? Hadir, Bu. Hadir. Indira Pusparani? Hadir, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Indira. Farida Ulfi? Oke, ada. Nadila Nur Anissa? Hadir, Ibu. Oke. Latifatus Syifa? Hadir, Bu. Hadiroh. Anissa Nur Faidah? Hadirah, Bu. Hadiroh. Ma'adzah Adawiyah? Hadirah, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak. Lulu Asehatul Hizah? Mbak Lulu. Ada nggak Mbak Lulu? Bentar, saya cek. Ada Mbak Lulu. Oke, Mbak Lulu. Eka Septianda. Mbak Eka. Hadir, Bu. Ya. Ala Brita. Hadir, Bu. Hadir. Astuti Wahyuningrum. Hadir, Ibu. Oke. Hijriyatul Ain Nanisa. Hadirah, Bu. Hadir. Intan Asyifa Maula. Hadir, Bu. Hadir. Putri Alfiani. Hadir, Bu. Hadir. Latifa Nurul. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Nila Farida Rohmah. Hadir, Bu. Aduh, lemas banget kenapa Mbak? Belum sarapan kayaknya ini semuanya. Apa masih pada puasa Syawal? Pagi-pagi udah disuguhkan dengan sigma dan integral ini. Ayo pada lemas. Mas Isyam. Hadir, Bu. Tadi dari mana Mas Isyam? Dipanggil nggak respon tadi? Ke kamar mandi, Bu, tadi. Oh, kamar mandi. Untungnya ya online jadi nggak kelihatan nih. Siti Nur Aziza, enggak apa-apa. Siti Nur Aziza? Ada Mbak Siti? Hadir. Mas Ciki, ada Mas Ciki? Hadir, Bu. Masih hadir ya? Oke. Nah, ini sedikit latihan. Monggo silakan dicoba dulu. Tak tunggu apa gimana? Karena nanti masih ada materi lanjutan lagi. Atau mau latihan dulu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, baru lanjut ke materi yang ekspektasi gabungan. Gimana saya tawarkan dulu. Jadi setelah ini kita latihan dulu sambil membahas nanti lewat grup pembahasan dari soal-soal yang saya berikan di siang ini.
Atau mau lanjut materi dulu? Kayaknya lebih latihan dulu aja ya kali ya. Jadi nanti teman-teman belajar ini kan masih ada waktu sampai 11:30 ya kan, masih ada waktu 1 jam. Itu untuk latihan soal dulu. Jadi kita bahasnya lewat grup aja, nggak perlu Google Meet. Misalkan ada soal yang memang sulit ya, yang perlu kita presentkan lewat Google Meet, maka di pertemuan berikutnya sebelum materi lanjutan kita bahas soalnya dulu yang sulit gitu ya. Oke ya. Nah, ini untuk PPT-nya saya share lewat grup. Silahkan dicoba dulu. Untuk soalnya saya buatkan dulu, saya tuliskan dulu ya, menyusul. Yang penting soal yang terakhir ini dicoba dulu sambil menunggu soal latihan dari saya. Gitu nih teman-teman semuanya ya. Ya, Terima Bu. kasih semuanya Ya, untuk Bu. antusiasmenya pagi ini. Kurang lebihnya begitu, kita ucapkan alhamdulillah untuk pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang perlu recordingnya, nanti perlu nggak ini recordnya dilihat ulang? Perlu, Bu. Perlu ya, coba nanti saya upload, saya share juga linknya. Begitu nggak teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa sarapan, siapa yang belum sarapan, monggo sarapan. Yang belum mandi, monggo mandi dulu ya. Siapa tahu ada yang belum mandi, kayaknya sudah pada siap kuliah hatinya mandi. Ya, oke. Terima kasih, saya tutup ya semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.